Nah, mungkin dok bisa jelaskan dok, kalau kita secara keilmuan ya dok, mungkin gula itu sifatnya karbohidrat ya dok ya. Ya. Kok bisa sih dok jadi lemak dok? Nah, Nah, eh, jadi sebenarnya karbohidrat sama dengan tepung, sama dengan gula, sama dengan lemak. Dia disimpan kan kalau kita tidak beraktivitas, dia tidak jadi energi. oke. Jadi kalau kita beraktivitas ya seharusnya dia akan jadi energi instan. Tapi kalau dia berlebihan dia akan disimpan dan akhirnya akan diproses berubah menjadi lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Bersama saya Sujud daripada program My Dokter pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan salah satu dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, yaitu Dokter Dina Aulia Insani, spesialis gizi klinis, MH, AIPOKA, Fiskwa. Oke, selamat datang dokter. Ya, terima kasih. Gimana dok kabarnya dok? Sehat dan bugar. Oke, alhamdulillah ya dok. Dok, hari ini kita bincang-bincang santai aja ya dok ya, mengenai tentang pergizian, kemudian juga temanya hari ini kita tentang makanan kekinian ya dok. Ya. Makanan kekiniannya ada banyak dok sekarang ya. Oke. Sebenarnya dengan minuman. Iya Makanan betul, dan minuman makanan juga, dan minuman. Alhamdulillah hari ini kita disajikan minuman juga nih dok, air putih ya. Pas. Alhamdulillah ada isinya, tidak gimmick. Ya. Hari ini tentang makanan kekinian ya dok. Mungkin dok bisa jelaskan dulu dok nih dok. Dokter kan tadi titel namanya ini cukup banyak ya dok. Ada AIPOKA, ada Fiskwa, ada MH dan juga spesialis gizi klinik juga dok. Mungkin bisa dijelaskan dulu dok. Ya, dan mau nambah lagi sih sebenarnya. Alhamdulillah ya dok. Jadi ya alhamdulillah ada waktunya ya. Jadi memang ngambil spesialis gizi klinik, kemudian magister hukum ya karena itu penting sekali sekarang untuk dokter ya. Paling tidak tahu tentang kebijakan-kebijakan kesehatan. Kemudian kalau AIPOKA kekhususan terkait olahraga. Jadi memang gizi kan ada hubungannya lah dengan olahraga. Kemudian kalau Fiskwa itu quality of health. Jadi terkait kualitas dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini kan dokter juga penting ya. Perlu tahu itu. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh dokter Dina ya mengenai apa sih itu AIPOKA, terus juga ada Fiskwanya, terus kita menjadi dokter gizi klinis itu seperti apa ya. Oke, kita langsung saja ya dok. Ini mengenai topiknya, kenapa sih dok ini makanan kekinian ini dikaitkan dengan tingginya kalori tapi gizinya agak rendah nih dok. Ya. Gimana dok? Karena dari bahannya bisa kita lihat ya. Jadi kalau makanan minuman kekinian itu cenderung, jadi tidak semua sih sekarang ada makanan kekinian sehat katanya juga begitu ya. Tapi prinsipnya kalau kita lihat sekarang makanan dan minuman kekinian itu cenderung tinggi tepung, tinggi gula, tinggi minyak. Nah, jadi 3 komponen ini yang menjadi atau membuat makanan kekinian itu jadi tidak sehat. Oke, nah tadi sudah dijelaskan oleh dokter kenapa ya jadi makanan ini kandungannya itu rendah gizi tapi tinggi sekali kalorinya ya dok ya. Namun ada beberapa saja ya, tapi dominan seperti itu. Nah, kenapa ya dok ini kok banyak disukai oleh masyarakat kita pada saat sekarang? Jadi kalau kita bicara tinggi tepung dan gula, itu memang sifatnya adiksi ya. Jadi kalau sudah kena tepung dan gula, kan tepung sama dengan gula juga ya, manis. Nah itu bersifat adiksi, dia memang di otak kita itu mengeluarkan opioid dan dopamin. Akhirnya bersifat adiksi, kita ketagihan, makanya disukai. Kemudian kalau minyak, itu kan kalau dalam masakan dia memberikan rasa gurih ya. Nah itu kan juga nyaman di lidah. Saya selalu bilang enak di lidah, tidak sehat tapi untuk tubuh. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi kenapanya tuh wajar ya, karena dia memang bersifat adiksi dan enak, ya kan? Ini kira-kira dok, apa ya dok dampaknya dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang nanti kita terlalu banyak konsumsi makanan kekinian yang seperti tadi itu dok? Kalau terus-menerus yang pertama jelas ya kegemukan, itu paling gampang tanpa disadari naik terus beratnya ya. Ya paling tidak jangka pendeknya gampangnya itu. Yang kedua sebenarnya kalau semakin dibiarkan, kita bicara di
setiap tahap usia ya. Jadi saya tidak hanya bicara untuk dewasa, tapi mungkin juga sekarang menyasar anak-anak dan remaja. Selain obesitas itu juga penyakit-penyakit kronis kan, seperti tekanan darah tinggi, kemudian diabetes. Sekarang fenomenanya rata-rata usia 30 sudah muncul. Genetiknya sudah on gitu ya. Kemudian penyakit jantung. Yang penyakit kronik yang tidak menular akhirnya kan meningkat ya, karena masakan-masakan itu sangat mempengaruhi karena dia termasuk faktor lingkungan kan yang mempengaruhi dari diet. Oke, baik. Nah dok, terus gimana nih dok caranya kita membedakan ini makanannya sehat, bergizi sama yang tadi yang tidak gizinya rendah, terus juga kalorinya tinggi dok. Bagaimana cara membedakannya dok? Kalau kita bicara membedakan berarti kita harus tahu jenis makanan itu ya atau minuman itu. Jadi dilihat bahwa satu, apakah dia tinggi tepung dan gula. Kemudian yang kedua, adakah komponen protein hewani atau vitamin mineral di dalamnya. Misalnya ada sayur dan buahnya. Kan olahan makanan macam-macam kan. Jadi kalau tidak ada komponen lengkap di situ ya sebenarnya rendah zat gizi. Karena kalau kita bicara zat gizi jangan cuma makro tapi juga mikro, vitamin dan mineral ya harus ada. Oke dok. Terus gimana dok caranya untuk sahabat Sultan yang menyaksikan ini nanti itu bagaimana caranya membuat makanan itu menjadi supaya lebih sehat lah, makanan kekinian, karena kita tidak bisa meninggalkan juga kan dok perkembangannya. Betul. Jadi kalau kita mau bicara supaya makanan kekinian lebih sehat sebenarnya seminimal mungkin ya, kalau bisa sih dibuat sendiri. Oh, dibuat sendiri. Iya kan? Okay. Karena kalau kita membuat sendiri, kita tahu komponen garamnya seberapa. Tidak ada tambahan pewarna yang berbahaya. Misalnya kita mau ganti pakai pewarna alami, sekarang kan macam-macam ya. Bisa pakai buah naga untuk warna merah, bisa pakai bayam untuk warna hijau misalnya ya. Jadi sebenarnya apakah kita tidak boleh sama sekali? Saya selalu bilang perhatikan bahwa sudah berapa kali sih makan hari itu atau sudah berapa kali makan dalam minggu itu. Jadi kita tidak bisa menghindari sih sebenarnya, cuman kalau mau lebih sehat kita modifikasi sendiri membuat di rumah atau yakin bahwa olahan itu memang lebih baik gitu, lebih aman gitu ya. Terutama minyaknya. Oke, ya. Ya, jadi sebenarnya sih dok, kalau kita menyimak dari tadi itu ya kayaknya yang jadi masalah itu adalah gulanya ya dok. Betul. Ya? Gula ya. Musuhnya ini gula. Nah mungkin dok bisa jelaskan dok, kalau kita secara keilmuan ya dok, mungkin gula itu sifatnya karbohidrat ya dok. Ya. Kok bisa sih dok jadi lemak dok? Aduh, bicara biokimia ya. Jadi sebenarnya karbohidrat sama dengan tepung, sama dengan gula, sama dengan lemak. Dia disimpan kan kalau kita tidak beraktivitas, dia tidak jadi energi. Jadi kalau kita beraktivitas ya seharusnya dia akan jadi energi instan. Tapi kalau dia berlebihan dia akan disimpan dan akhirnya akan diproses berubah menjadi lemak, simpanannya fat. Yang itu yang tidak disadari. Sekarang dokter gizi nggak takut sama lemak sebenarnya, dokter gizi takutnya sama gula sekarang. Ya, dari semua usia itu pasti konsumsi gulanya rata-rata bisa berlebihan. Iya. Jadi yang penting sebenarnya ya dok, kalau kita konsumsi gulanya banyak, yang penting harus gerak ya dok ya. Iya, seharusnya sih banyak gerak ya. Iya. Terus olahraga apa dok kira-kira yang cocok dok? Nah, kalau olahraga ya prinsipnya sebenarnya kita mengikuti WHO. Jadi ada olahraga kardio, ada olahraga latihan otot. Ya, kalau mau menjaga kesehatan saja cukup 150 menit seminggu. 5 kali 30 menit. Ini selalu saya ulang. 5 kali 30 menit. Jangan dibagi-bagi. Karena proses pembakaran lemak itu kan ada teorinya bahwa setelah 20 menit baru dia mulai pembakaran. Jadi bedakan latihan fisik dengan rekreasi dan bekerja. Karena kalau latihan fisik itu dilakukan rutin dan berkelanjutan. Tapi kalau misalnya bekerja rekreasi kan kita stop-stop menikmati alam gitu ya. Stop-stop ngobrol dulu ya kan. Nah, beda dengan latihan fisik. Jadi 5 kali 30 menit untuk menjaga kesehatan. Kalau mau mendapat manfaat dari olahraga itu teorinya adalah 300 menit. Jadi 5 kali 60 menit. Makanya harus bersifat progresif untuk mendapatkan manfaat. Misalnya turun beratnya terus-menerus sesuai dengan target. Nah, itu ya memang harus diresepkan, didosiskan kan sama seperti obat. Jangan lupa. Sebenarnya yang penting harus konsisten ya dok. Kalau aktivitas fisik olahraga ini, walaupun minimal dengan jalan kaki ya dok ya, 30 menit itu sudah bisa
disebut dengan olahraga juga ya dok ya. Apakah heart rate juga pengaruh dok? Pengaruh. Jadi ya? memang ada zona olahraga ya yang harus dicapai untuk mendapatkan pembakaran lemak atau penurunan lemak gitu ya. Nah, makanya kalau untuk anak dan remaja sebenarnya kita nggak bicara diet kan, kita bicara meningkatkan aktivitas. Karena kalau anak remaja kita tetap bicara tumbuh kembang, ya kan, ada spesialis konsultan nutrisi kan juga di sini. Jadi kita harus bicara meningkatkan aktivitasnya. Nah, bedakan pula tadi makanan-makanan di antar usia. Jadi kadang-kadang suka salah kan, nanti makanan yang untuk anaknya untuk bapaknya, yang untuk bapaknya untuk anaknya. Jadi yang harus tinggi sayur buah serat kan memang yang usianya di atas 30-an kan untuk yang dewasa. Anak-anak itu kan ada porsinya untuk lemak. Jadi hati-hati juga, harus disesuaikan juga seperti isi piringku ya. Gitu. Oke. Kalau dari WHO apa Kemenkes dok? Dari Kemenkes kan, isi piringku tuh ada masing-masing usia. Jadi disesuaikan karena kebutuhan anak-anak kan lemaknya bisa 20-30%. Jadi akan berbeda. Nah, itu yang harus diketahui. Oke. Tapi sebenarnya boleh nggak sih dok kita konsumsi sesekali? Boleh. Boleh nah, ya? ini makanya kalau kita tuh kan ngaturkan diet tuh prinsipnya adalah bisa dilakukan seumur hidup kalau bisa, kemudian yang kedua tetap nyaman sesuai kebiasaan, jangan menimbulkan penyakit baru ya. Jadi kalau sesekali ya enak lah, kita kan mau makan enak, tapi makan enaknya seumur hidup kan. Makan enak seumur hidup. Ya. Jadi tapi kan harus tahu mana yang tinggi, mana yang gorengan boleh dimakan kapan. Ya nggak gorengan terus tiap hari, ya kan? Mana yang tinggi santan atau tinggi gula, atau sesekali minuman kemasan juga kan? Ya saya tidak bilang tidak boleh, tapi tidak dilakukan tiap hari atau terus menerus. Tapi jangan lupa juga ya dok, kita baca dari kemasan itu kandungan gizinya. Betul. Ya. Jadi pelajari kandungan gizi di produk-produk ya. Seperti kayak di luar negeri itu saya lihat food grade-nya ada yang betul, sekarang pakai warna ABC ya. Gitu ya dok ya. Kalau gulanya Grading tinggi. terus dia dikasih warna sekarang supaya nanti ini yang warnanya apa, yang warnanya apa. Saya dengar terakhir pemerintah akan melakukan cukai pada minuman manis ya. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, karena itu dari tahun kemarin memang selalu saya bahas bahwa ketika itu lebih mahal kan dia bukan pilihan. Nanti produk pun dia akan berinovasi ya kan? Iya. Oke. Ya. Mungkin tadi saya sepertinya konsul gizi juga ya sama beliau ya, karena kebetulan saya ini sebenarnya pasiennya beliau juga. Agak malu nih saya kalau podcast edukasi tapi saya dirinya sendiri ini ada berat badan berlebih juga. Oke deh. Tapi sadar itu bagus loh, daripada tidak sadar terus dibiarkan sampai kena penyakit baru sadar. Nah, ya, lebih baik mencegah ya Sobat Sultan ya daripada untuk mengobati. Betul. Oke deh. Baik, ada tambahan lagi dok? Pertanyaan yang mungkin non harus tanyakan. Mungkin ya karena ini juga bulan gizi nasional ya, jadi memang fokusnya adalah makan keluarga. Jadi ya keluarga bicaranya, karena kita itu kalau coba aja deh kalau dokter Sujud kalau diet sendirian di rumah tapi yang lain atau di kantor deh. Kita diet terus temennya bawalah itu gorengan, bawalah itu. Itu kan sebenarnya agak mengganggu, karena tadi saya bilang kalau makanan ini agak sulit, tidak seperti obat. Saya minta minum paracetamol 3x1 pasti minum paracetamol. Tapi kalau saya bilang jangan minum manis tiap hari mungkin masih susah. Jadi harapannya ya kesadaran sendiri ya, terus didukung oleh faktor keluarga, karena makanan itu ngelihat juga pengen, mencium baunya pengen, nah ya kan. Jadi harus ada dukungan memang, makanya keluarga, makanan bergizi untuk keluarga ya kan? Keluarga dan lingkungan ya, dari kantor maupun di lingkungan rumah. Kalau di lingkungan dari rumah sih kalau saya mendukung sih dok. Ini sudah mendukung ya, air putih ini bagus, juga mendukung dari kasih air putih, tidak gimmick ini gelasnya. real. Oke deh, baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Sultan yang sudah menyaksikan podcast pada hari ini. Semoga dengan adanya program ini yang sudah dijelaskan oleh Dr. Dina tadi bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa membuat kita waspada terhadap makanan kekinian yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalorinya sangat tinggi dan juga gizinya itu cukup kurang ya dok ya. Karena tadi lebih banyak mengandung tepung, gula dan minyak. Nah, memang agak, kalau saya sih tepung sih dok yang agak susah mengurangi sama gorengan. Oke deh, kalau gitu saya cukupkan, saya Sujud.
pamit undur diri, sampai bertemu di program selanjutnya. Terima kasih, hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan bersama kami. Oh ya, wassalamualaikum. Assalamualaikum juga lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.